Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu bab yang menarik banget nih dari buku strategi yang lagi kita bahas. Bab 13, menggunakan dinamika. Intinya sih soal gimana kita bisa paham dan ya memanfaatkan gelombang perubahan besar di industri. Kita kan sering dengar ya perubahan makin cepat, makin cepat. Tapi apa benar itu inti masalahnya? Nah, ini menarik. Buku ini justru menantang gagasan itu. Katanya, kuncinya itu bukan sekedar soal kecepatan, tapi lebih ke kemampuan kita buat melihat, di bawah permukaan. Maksudnya, kayak gimana tuh lihat di bawah permukaan? Ya, mengenali pergeseran yang fundamental, yang mendasar banget sebelum semua orang sadar gitu loh. Tujuannya, ya, biar kita, Anda semua, bisa lebih tajam radarnya, menangkap gelombang yang lagi terbentuk. Oke, menarik nih. Jadi bukan cuma soal reaksi cepat, tapi antisipasi ya. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Sip. Mungkin kita mulai dari perspektif sejarah sedikit ya. Buku ini membandingkan, katakanlah, 50 tahun dari 1875. Itu kan era listrik, mobil, telepon mulai muncul. Dibandingkan sama 50 tahun terakhir lah, yang ada TV, internet. Argumentasinya, dampak perubahan zaman dulu itu ke kehidupan sehari-hari bisa dibilang lebih revolusioner loh. Masuk akal juga sih. Dulu kan dari nggak ada jadi ada ya. Benar-benar mengubah cara hidup. Betul. Jadi poinnya bukan cuma perubahan, tapi kita perlu paham jenis perubahannya. Dan seberapa dalam sih dampaknya itu. Oke, jadi bukan soal lebih cepat aja, tapi mungkin karakteristik gelombangnya itu beda-beda ya sepanjang sejarah, kekuatannya gitu. Tepat sekali. Dan yang ditekankan di bab ini, itu fokus ke pergeseran yang mendasar. Contoh klasik yang diangkat, itu transformasi di sektor teknologi. Dulu kan industrinya didominasi pemain raksasa ya, proyek rekayasa gede-gedean, pikirin aja IBM zaman dulu, atau AT&T. Iya ya, yang serba hardware dan sistem kompleks gitu kan? Nah, itu dia. Terus, terjadi pergeseran kekuatan. Fokusnya pindah ke perangkat lunak atau software, dan tim-tim kecil yang lebih lincah, lebih gesit. Apa pemicunya tuh? Kok bisa geser gitu? Salah satu pendorong utamanya, menurut buku ini, penemuan mikroprosesor. Mikroprosesor, jadi chip kecil itu ya? Kok bisa dia punya dampak segitu besar? Karena mikroprosesor ini ibaratnya ngasih otak kecil ke tiap komponen. Keyboard jadi pinter, hard disk jadi pinter, semua jadi pinter. Ini mengurangi ketergantungan pada rekayasa sistem terpusat, yang rumit banget, yang dulu jadi, ya, keunggulan utama para raksasa industri itu. Oke, jadi karena komponennya udah pintar sendiri, nggak perlu lagi sistem super kompleks buat ngaturnya ya? Kurang lebih begitu. Keunggulan kompetitifnya jadi bergeser. Dulu unggul kalau bisa integrasiin banyak komponen bodoh jadi sistem. Sekarang tantangannya lebih ke software-nya. Software buat apa tuh? Ya, buat mengkoordinasikan komponen-komponen pinter itu, buat menciptakan nilai baru dari situ. Nah, raksasa lama, yang budayanya udah kadung kuak di hardware skala besar, ya agak kelabakan. Jadi mereka sulit adaptasi secepat pemain baru yang dari awal fokusnya software gitu ya? Betul, sulit adaptasi. Model bisnis dan kultur perusahaannya udah beda. Ini nih yang kayaknya nyambung ke contoh yang kuat banget di buku ini. Munculnya Cisco Systems. Mereka kan awalnya bukan siapa-siapa ya. Cuma proyek sampingan kampus, router Blue Box Stanford itu kan. Persis. Nah, Cisco ini jago banget baca situasi. Mereka berhasil menunggangi bukan cuma satu, tapi beberapa gelombang perubahan sekaligus. Gelombang apa aja tuh? Pertama, yaitu tadi, naiknya pamer software. Kedua, ledakan kebutuhan jaringan data di perusahaan-perusahaan. Ketiga, pergeseran ke jaringan berbasis IP, standar komunikasi internet itu. Dan terakhir pasti ledakan internet publik itu sendiri kan? Tepat. Mereka fokus banget di software dan adaptasi cepat. Sementara pemain-pemain lama, ya, masih terikat sama model bisnis hardware mereka yang lama. Luar biasa sih itu. Jadi pas raksasa masih sibuk sama besinya, Cisco udah lihat arus di bawahnya beda dan bangun kerajaan di atas software ya. Bener. Ini bukan soal ramalan masa depan yang sempurna loh ya. Buku ini juga bilang, nggak ada yang bisa gitu. Tapi Cisco ini, ya, melihat arah anginnya lebih jelas dikit lah dibanding pesaing. Istilah di buku itu kan melihat 10% lebih jelas gitu ya. Iya, kayak gitu. Memahami dinamika ini memang susah, diakuin kok. Analoginya kayak fisika tingkat lanjut. Nggak ada teori simpelnya.
Tujuannya yaitu punya pemahaman sedikit lebih baik aja. Keunggulan kecil dalam pemahaman arah pergeseran fundamental ini bisa jadi penentu banget. Oke, oke. Nah, ini kan contohnya teknologi tinggi ya, Cisco. Tapi gimana nih buat pendengar kita? Prinsip melihat gelombang ini bisa diterapin nggak sih di bidang lain yang mungkin nggak secepat teknologi? Oh, tentu bisa. Prinsip dasarnya sama kok. Pergeseran fundamental itu bisa datang dari mana aja. Bisa dari teknologi baru, jelas. Tapi bisa juga dari perubahan demografi besar, misalnya populasi menua. Atau pergeseran nilai sosial, perubahan regulasi pemerintah yang besar-besaran. Jadi nggak melulu soal chip dan software ya? Nggak melulu. Kuncinya itu melatih diri kita buat bertanya, apa sih kekuatan mendasar yang lagi bekerja di balik tren harian yang kita lihat ini? Kekuatan mana yang potensinya paling besar buat mengubah aturan main secara signifikan? Jadi harus agak mundur sedikit ya. Keluar dari hiruk-pikuk harian, terus coba lihat gambaran besarnya. Betul sekali. Strategi yang efektif kan nggak bisa statis ya. Harus hidup, harus merespon dinamika yang ada. Bukan cuma reaktif terhadap apa yang udah kejadian, tapi coba antisipasi berdasarkan pemahaman kita soal kekuatan-kekuatan yang lagi membentuk masa depan itu. Wah, ini dalam nih. Jadi kayak belajar ngenalin tanda-tanda tsunami pas air laut baru mulai surut gitu ya. Bukan nunggu gelombangnya kelihatan di depan mata. Bisa dibilang gitu analoginya. Mengenali tanda-tanda awalnya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin kita bisa ajak pendengar buat refleksi sedikit ya. Coba deh Anda pikirkan sejenak industri atau bidang yang Anda geluti sekarang. Kira-kira nih, menurut Anda, ada nggak sih gelombang perubahan mendasar yang lagi terbentuk pelan-pelan, tapi mungkin belum banyak yang sadar? Ya, coba pikirkan. Apa satu aja pergeseran kunci yang kayaknya punya potensi buat merombak lanskap secara drastis dalam 5 atau mungkin 10 tahun ke depan? Nah, itu dia. Jadi pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.